Sementara itu, melalui tim kuasa hukumnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengajukan pengunduran diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pengunduran diri ini diajukan agar tidak membebani Presiden. Pemirsa, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif menyambut positif sikap Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang mencabut berkas bandingnya demi menyelamatkan bangsa. Menurut pria yang akrab disapa Buya, sikap Ahok itu layak dicontoh oleh politikus lainnya. Buya mengatakan pencabutan berkas banding yang dilakukan oleh Ahok sudah jadi pilihan mantan Gubernur DKI Jakarta itu hingga semua pihak harus menghormati dan menerima. Pilihan itu juga menunjukkan betapa Ahok menerima apa yang dialaminya demi menyelamatkan bangsa agar situasi dan kondisi di tanah air tidak semakin kisruh. Tapi di sisi lain, pencabutan berkas banding Ahok juga tidak tertutup kemungkinan sebagai bentuk ketidakpercayaan Ahok dengan pengadilan yang lebih tinggi karena bisa saja hukumannya nanti bisa menjadi lebih berat. Menurut Buya, sikap menerima Ahok ini sudah ditunjukkan saat dirinya menjalani 22 kali sidang meski pada akhirnya hasilnya mengecewakan. Sikap seperti ini patut menjadi contoh bagi politisi lain di Indonesia yang memiliki hati nurani. Ya sudahlah, itu pilihannya, hormati aja. Kan bisa PK juga nanti, ya kan? Bisa aja proses PK. Hikmah yang mampu ditarik. Mungkin juga dia tidak percaya pengadilan lebih tinggi ya, kalau dia banding nanti malah bisa diperberat. Itu yang dikhawatirkan serasa saya. Hikmah yang bisa ditarik dari sikap Ahok apa kira-kira? Apanya? Hikmah yang bisa ditarik dari Ahok. Sikap Ahok dia ini. seorang yang tabah sekali dan lurus. Dia tabah dan saya dengar di dalam tahanan dia tenang aja. Itu bagi saya luar biasa itu. Dari sikap Ahok yang patuh hukum, menurut Buya apa yang bisa dipelajari oleh politisi dan pemuka agama? Tiru Ahok itu. Dicoba waktu dia Mahadi sampai 22 kali ya. Berapa kali itu sidangnya? Dia kan patuh sekali. Itu kan luar biasa. Taat hukum. Walaupun akhirnya ya dia kecewa ya. Bisa buat contoh para politik yang lainnya. Apanya? Buat contoh para politik yang lain. Ya kalau mereka punya hati nurani, contoh dong. Tidak punya hati nurani, kalau sudah hati nurani tumpul, tidak bisa. Pemirsa, hari ini adalah batas akhir pengajuan perubahan maupun pencabutan permohonan banding atas putusan atau vonis perkara penodaan agama Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Seperti diketahui kemarin Ahok menyatakan akan mencabut permohonan bandingnya. Lalu seperti apa perkembangan terakhir? Kita akan bergabung dengan reporter Yana Ramadina dan juru kamera Ria Nuria Ningsi dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Yana, bagaimana perkembangan terakhir dari kasus ini? Apakah sudah ada perkembangan yang lebih update hari ini? Ya Popi, hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat ini dari pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memang belum menerima berkas dari permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang memang rencananya akan dikirimkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari ini. Dari informasi yang kami dapatkan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah menyampaikan konfirmasinya juga akan mengirimkan berkas banding tersebut pada hari ini, namun baru akan dikirimkan pada siang nanti. Dan kami terus menunggu informasinya pada pukul berapakah akan sampai di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sedangkan untuk berkas banding yang pada hari ini akan rencananya dikirimkan, mengingat juga memang batas dari penyampaian adalah maksimal 14 hari kerja setelah vonis terhadap Basuki Cahayapurnama 9 Mei lalu diputuskan, sehingga memang seharusnya pada hari ini juga sudah dikirimkan ke Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta. Dan meski dari keluarga, maksud kami dari pihak Ahok sendiri sudah melakukan atau mencabut berkas banding tersebut melalui keluarganya yang sudah disampaikan pada Selasa lalu, ini juga tidak menutup kemungkinan untuk banding tetap dilanjutkan, mengingat juga adanya konfirmasi dari pihak jaksa penuntut umum untuk tetap mengirimkan berkas banding pada hari ini, sehingga bila memang pada hari ini berkas banding tersebut diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, artinya adalah nantinya sidang banding akan tetap dilakukan dan kemungkinan untuk proses penangguhan penahanan yang sudah diajukan juga dapat diproses. Namun bila memang dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak kunjung juga mengirimkan berkas banding hingga pada hari ini juga, tentunya artinya akan disebut juga inkrah vonis terhadap Ahok, yakni 2 tahun penjara, dan kemudian akan segera diputuskan Ahok dipindahkan dari rutan Makobrimob ke lembaga pemasyarakatan. Dan terkait dengan apakah nanti hari ini berkas tersebut akan sampai di PT DKI, tentunya dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga akan terus mengkaji kembali apakah akan juga dilanjutkan prosesnya menjadi ke sidang banding. Dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya, masih terkait dengan pencabutan permohonan banding Basuki Cahayapurnama. Gubernur DKI, kita akan memberikan pernyataan terkait dengan hal ini dari Humas PT DKI Jakarta, dan berikut adalah pernyataan dari Humas PT DKI Jakarta. Sampai hari ini jam 10 ya sekarang, Pengadilan Tinggi masih belum menerima berkas banding terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Pak Ahok. Ya. Kita masih menunggu juga. Ya. Ada info tidak itu hari ini rencananya sampai ke Jakarta? Kalau kemarin kan, kalau di media kan katanya hari ini kan, yang tahu persis PN Utara lah, ya. Oke. Pak, sedikit lagi Pak. Jadi intinya hingga saat ini belum ada apapun yang diputuskan. Ya, kita masih menunggu berkas perkara banding tersebut. Sampai saat ini belum terima ya. Mudah-mudahan cepatlah. Syukur-syukur hari ini. Kalau ya. sudah disampaikan banding, berarti kewenangannya ada di Pengadilan Tinggi Jakarta. Iya, nanti ditetapkan oleh ketua siapa majelisnya dan sebagainya. Ya. Oke, makasih. Meskipun itu kan, tapi tim kuasa Ahok itu tetap mengajukan surat penangguhan, Pak. Itu seperti apa Pak prosesnya? Oh, ya kalau itu kan apa ya? Kuasa hukum Pak Ahok atau Pak Ahok kan telah mencabut penangguhan, ya kan? Cuman berarti Pak Ahok telah menerima putusan dari PN Jakarta Utara, kan begitu. Jadi dalam konteks ini nanti masih relevan atau tidak, nanti majelisnya yang akan menilai dan memeriksa. Petugas Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyerahkan berkas perkara banding Jaksa Penuntut Umum kasus perkara Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Selanjutnya, Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan mempelajari berkas untuk kemudian menentukan hakim banding. Penyerahan ini diantar langsung oleh petugas Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diterima Panitera Pengadilan Tinggi. Berkas ini nantinya akan dipelajari untuk kemudian dipilih hakim banding. Sementara itu, Pengadilan Tinggi juga menegaskan bahwa penangguhan penahanan Ahok dibatalkan bersamaan dengan pencabutan banding oleh tim kuasa hukum Ahok. Nanti berkas kita telah dulu, kita teliti dulu, setelah itu kita sampaikan untuk Ketua Pengadilan Tinggi untuk ditetapkan majelis yang akan memeriksa dan mengadili.
gitu ya. Kira-kira kapan Pak waktu dari berkas terus menentukan hakim panitera? Oh ya, kalau udah clear nanti segeralah, ya, segera. Pemirsa, sejumlah massa berunjuk rasa di depan gedung Mahkamah Agung. Unjuk rasa dilakukan untuk menyuarakan keadilan hukum di Indonesia. Massa berkumpul di depan gedung Mahkamah Agung berunjuk rasa. Pakaian serba hitam menyimbolkan matinya keadilan di Indonesia. Selain berorasi, massa melanjutkan dengan long march ke Balai Kota di sore hari dan menyalakan lilin serta melaksanakan doa bersama. Unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Agung ini dilakukan agar Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, dapat mendengar suara rakyat yang menuntut Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi dapat menjaga kredibilitasnya. Memiliki nurani yang tidak memiliki. Kami datang ke sini untuk menyuarakan tentang Indonesia, agar Indonesia tetap tegak hukumnya, agar Indonesia tetap berharap MA sebagai lembaga tertinggi pengadilan mengawal Indonesia ini menjadi negara hukum. Bukan hukum dipakai untuk kekuasaan, untuk memenggal orang baik, untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Inilah yang ingin kami suarakan. Maka kami di sini tidak menyuarakan agar Ahok bebas. Kami di sini tidak menyuarakan suara Ahok, tapi menyuarakan suara anak bangsa, masyarakat sipil, masyarakat